Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ba'da salat maghrib kita bisa bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi saya baca, saya kutip dari surah Maryam. Surah yang ke-19 ayat yang ke-28. Surah ini seringkali kita baca. Dan ayat yang ke-28 ini seringkali kita daras. Tapi seringkali kita lupa apa makna di balik itu semua. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Bahkan ayat ini seringkali menjadi bahan perbincangan bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi juga menjadi bahan perbincangan melintas batas agama. Jadi bukan hanya muslim yang sedang bicara mengenai makna ayat ini, tapi mereka yang non-muslim pun juga seringkali memahami ayat ini dengan cara yang tidak tepat. Itulah sebabnya saya harus membicarakan ayat ini kepada antum, paling tidak bisa memahami maksud yang sebenarnya. Sebelum saya menguraikan makna di balik ayat yang termaktub pada surah Maryam, surah ke-19 ayat 28 ini, saya sengaja menghadirkan satu buku yang saya dapat kiriman buku ini dari Jakarta. Ditulis langsung oleh seorang yang namanya pasti saudara-saudara mengenalnya. Nama beliau adalah Saifuddin Ibrahim. Cetakan yang kedua tahun 2013. Judul buku ini adalah Dialog dengan Saddam Hussein. Nama Saddam Hussein di sini bukan bermakna pemimpin Irak, bukan. Tapi Saddam Hussein itu anak kandung dari Saifuddin Ibrahim. Fa insyaallah dia anak yang kedua. Tentu kalau saya sudah menyebut nama Saifuddin Ibrahim, ada yang paham siapa dia. Atau sebagian belum paham. Saifuddin Ibrahim itu dulu seorang muslim. Tetapi kemudian dia murtad dan menciptakan kegaduhan di kalangan kaum muslimin, termasuk membuat buku yang sekarang saya pegang ini. Jadi kalau di kalangan awam muslim membaca buku ini,
ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya melalui acara seperti ini, paling tidak yang belum pernah baca buku ini, atau yang sudah pegang buku ini, mulai diselamatkan akidahnya dari uraian-uraian tidak benar dalam buku ini. Saudara-saudara, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan ayat yang tadi saya kutip. Karena ayat itu juga dibahas oleh Saifuddin Ibrahim pada halaman yang ke-25. Lebih baik saya baca uraian beliau supaya kita bisa tahu nalar yang sedang diutarakan oleh Saifuddin Ibrahim. Pada poin yang keempat, Saifuddin Ibrahim berkata, Alkitab mengatakan bahwa ibu Isa Al-Masih adalah Maria, yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam, ibu Isa Al-Masih adalah saudara dari Harun. Maryam, Harun, dan Musa hidup di Mesir pada masa zaman Fir'aun. Mereka disebut keluarga Imran, nama dari surah Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama, bahwa Al-Quran penyempurna dan penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Alkitab mencatat, kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sambil beliau mengutip ayat, di sini pakai terjemahan saja, beliau menyebutkan, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini mengutip surah Maryam ayat yang ke-23. Uraian itu belum selesai, baru bicara ayat 28. Yesus lahir di palungan atau di bawah pohon korma. Mana yang benar? Sejarah Islam tidak bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran itu salah salin oleh penulis wahyu. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Kira-kira kalau saya bacakan seperti ini, apa yang terjadi dalam benak kita sebagai Muslim? Pertama, marah. Kedua, melempar buku ini. Atau ketiga, kita menjawab dengan hati yang dingin. Pilihan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya saya sengaja membawakan ini, supaya kita bisa menata emosi dan menjawab dengan hujah yang kuat, dengan kajian-kajian yang berdasarkan fakta dokumen. Itulah saya sengaja membawa dokumen-dokumen ini, supaya kita tahu apa yang termaktub dalam Quran, itu betul-betul fakta historis ataukah tidak. Apakah hanya berdasar pada hujah Al-Quran, atau juga disokong, didukung dengan bukti-bukti di luar Quran. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Jadi pengajian hari ini memang agak berat, saya anggap ini semua para mahasiswa. Supaya paling tidak kita belajar runtut dan sistematik. Ya, baik. Ini pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tapi kita perhatikan ayat Quran,
Ayat yang ke-28 itu sebetulnya mengandung dua pesan. Dua pesan itu Al-Quran berbicara bukan dalam konteks kultur Eropa. Al-Quran bicara dalam konteks Timur Tengah. Al-Quran bicara dalam konteks bahasa-bahasa Timur Tengah. Khususnya induk bahasa Timur Tengah itu disebut Semitic language, bahasa Semitik atau bahasa Samiyah. Bahasa Samiyah itu ada beberapa cabang. Salah satunya cabang yang sering kita sebagai seorang Muslim yang kita tahu adalah bahasa Arab, itu salah satu cabang. Ada lagi cabang bahasa Suryani atau Aramaik. Ada lagi bahasa Ibrani. Semuanya itu kategorinya masuk bahasa-bahasa Timur Tengah. Jadi kulturnya kultur bahasa Timur Tengah. Lebih khusus berbahasa Arab, kita harus betul-betul paham apa maksud dari ayat 28 itu. Dua pesan sebetulnya. Pertama berkaitan dengan nasab Maryam. Yang kedua berkaitan dengan peristiwa besar yang dialami oleh Maryam. Nah, dalam konteks ini kita harus tahu apa makna dasar dari nama Maryam. Makna dasar dari nama Maryam itu bukan sekedar nama tanpa makna. Dalam Quran, sekali lagi, nama itu bukan sekedar nama. Baik nama tempat, nama orang, nama malaikat, semua punya makna. Tidak ada yang sia-sia dalam Quran. Nah, berkaitan dengan nama Maryam, itu secara harfiah, makna dasarnya adalah pahit atau getir. Jadi makna dasarnya dari nama Maryam itu maksudnya getir atau pahit. Nanti saya akan uraikan lebih dalam, cuma saya hanya mengambil clue-nya dulu. Jadi makna dasar Maryam itu pahit atau getir. Sehingga hidupnya semenjak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Saya ulangi lagi. Semenjak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya penuh kegetiran. Sepadan dengan makna namanya, Maryam. Artinya getir atau pahit. Mungkin saudara akan bertanya, apa buktinya? Sekilas info saja, pada saat ibunya Maryam mengandung, dia berharap bahwa bayi yang akan dilahirkan itu sosok laki-laki. Tetapi justru Allah memberikan hadiah kepada Maryam, memberikan hadiah kepada ibunya Maryam, sosok bayi perempuan. Dalam konteks itulah kegetiran ibunya Maryam menisbatkan pada nama bayi yang dilahirkan itu sehingga namanya menjadi Maryam. Nah, pada ayat yang ke-28 itu adalah kegetiran hidup Maryam yang paling puncak. Kalau pada masa awal dia dilahirkan hidupnya getir, seakan-akan dalam tanda kutip hidupnya tidak diharapkan. Tapi pada masa dia melampaui batas usia yang bisa dikatakan usia melahirkan, justru kegetiran itu menuju pada puncak yang seringkali ini di luar batas kemanusiaan. Apa buktinya? Ada tuduhan. Tuduhan apa? Tuduhan kalimat yang tadi saya baca itu pada ayat yang ke-28 apa? Wa ma kanat ummuki baghiyya. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan secara harfiah, secara sederhana begini. Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang pezina. Jadi ayat ini maksudnya,
Wahai saudara perempuan Harun, itu kalimat sapaan kepada manusia perempuan yang bernama Maryam. Disapa dengan sebutan, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Bapakmu itu bukan seorang pria yang jahat, dan ibumu bukan seorang pezina. Kalau kita mencermati ayat ini, apa betul Maryam disapa dengan sebutan ya ukhta Harun mempunyai makna bahwa dia ada relasi, ada hubungan dengan Harun? Siapakah Harun di sini yang dimaksud? Kalau menurut Saifuddin Ibrahim, Harun yang dimaksud pada ayat ini adalah Harun, Nabi Harun, saudaranya Musa. Dan itu hidup 1500 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Kalau Maryam disapa sebagai saudara perempuan Harun, dan Harunnya merujuk kepada Nabi Musa di zaman Fir'aun, jaraknya 1500 tahun. Pertanyaan Saifuddin Ibrahim, apakah mungkin seorang wanita, seorang manusia perempuan bisa hidup semasa 1500 tahun dan mengandung selama 1500 tahun? Kira-kira kalau ada pernyataan seperti ini, apa jawaban kita? Jadi, ini sebetulnya bukan sederhana, tapi justru memberikan informasi kepada kita. Apakah Saifuddin Ibrahim memberikan makna seperti itu sudah tepat atau keliru? Apakah Harun yang dimaksud di situ saudaranya Musa, atau Harun yang lain? Yang kebetulan namanya sama, tapi zamannya berbeda, masanya berbeda, orangnya pun berbeda, meskipun namanya sama. Tradisi begini, itu harus dibaca dalam konteks kultur Arab. Saya ambil contoh sederhana saja. Kita yang awam pasti tahu, Nabi Muhammad SAW itu pernah punya seorang anak laki-laki yang kemudian meninggal, namanya adalah Ibrahim. Kenapa beliau memberi nama anaknya bernama Ibrahim? Apakah itu sekedar nama tanpa ada hubungan berkaitan dengan nasab? Jawabannya, pasti itu merupakan bagian dari kultur Arab, bahkan lebih besar bagian dari kultur Timur Tengah. Biasanya orang-orang Bani Ismail ataupun Bani Israel itu memberi nama sesuai dengan nama orang-orang yang memiliki kedudukan mulia pada masa sebelumnya. Dan itu ada mata rantai garis nasab. Jadi kalau ditanya, kenapa Nabi Muhammad SAW memberi nama anaknya dengan nama Ibrahim? Karena memang Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad SAW yang meninggal waktu itu, memang ada hubungan nasab dengan Nabi Ibrahim. Itu fakta. Jadi tidak bisa dikaitkan bahwa Ibrahim di sini adalah Ibrahim Nabi Ibrahim, bukan. Tapi anaknya Nabi Muhammad yang kebetulan diberi nama Ibrahim. Ini salah satu bukti bahwa ini kultur Timur Tengah. Dalam tradisi Arab seperti itu, tradisi Bani Israel pun seperti itu. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim yang dihubungkan dengan Nabi Harun, merujuk pada Nabi Harun yang jaraknya 1500 tahun, berarti salah atau betul? Salah. Tapi sengaja itu diutarakan di sini untuk mengguncang iman kita, seakan-akan Al-Quran bertentangan dengan fakta sejarah. Seakan-akan Al-Quran ini tidak beres. Seakan-akan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu keliru. Padahal yang keliru bukan Quran, yang keliru bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tapi yang keliru adalah cara memahami dari sosok manusia yang bernama Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu dasarnya? Ada satu hadis
Dan saya kira itu berkaitan dengan tradisi atau kultur Timur Tengah tadi. Satu hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim. Kalau saya bicara mengenai Sahih Muslim pasti semua paham. Dan bukan hanya tercantum di Sahih Muslim, tapi juga tercantum di dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. Dan disebutkan isnaduhu sahih. Isnadnya, sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah. Saya kutip saja hadisnya, tapi saya langsung tidak panjang. Anil Mughirah ibn Syu'bah qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran faqalu ara'aita ma taqra'un ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Jadi ada pernyataan seperti itu, kemudian dilanjutkan qala faraja'tu fadaqarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala akhbartahum annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i was salihina qablahum. Jadi berdasarkan hadis ini memberikan informasi bahwa tatkala sang perawi ini berada di Najran, orang Najran itu bertanya kepada sang perawi ini mengenai ayat Al-Quran yang bunyinya ya ukhta Harun. Jadi berdasarkan hadis ini berarti surah Maryam sudah turun atau belum? Sudah turun. Makanya orang-orang Najran bertanya mengenai ayat ini dalam surah Maryam. Dan kita tahu siapakah itu orang-orang Najran. Orang-orang Najran waktu itu mayoritas adalah pemeluk agama Nasrani. Sehingga mereka bertanya mengenai apa? Mengenai ayat yang berbunyi ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Dan mereka kemudian bertanya kepada sang perawi tadi, bukankah ayat ini berbicara berkaitan dengan Musa dengan Isa itu jaraknya begitu panjang? Maka pertanyaan ini dilaporkan kepada Nabi. Dilaporkan kepada Nabi. Apa maksud dari ayat ini? Kemudian Nabi berkata seperti itu, apakah kamu tidak tahu bahwa mereka memberi nama anak-anak mereka itu sesuai dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebelum mereka. Tahu maksudnya ya? Sebagaimana yang tadi saya kutip, ada contoh Nabi Muhammad punya anak Ibrahim, dikaitkan, dinisbatkan juga nama itu terkait dengan Nabi Ibrahim. Begitu juga Bani Israel memberi nama anak-anak mereka sesuai dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Jadi kalau ada nama yang sama bukan berarti tokohnya sama. Ada nama yang sama bukan berarti tokohnya hanya itu saja, tidak. Inilah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi antara ayat Quran dengan penjelasan Nabi melalui hadisnya itu tidak bertabrakan, tapi justru saling memberikan penguatan. Ini masalah dalam Quran. Jadi apa yang pernah ditulis Al-Ustadz Hasan, pernah tahu ya? Beliau tokoh Persis, beliau pernah menulis tafsir Al-Furqan. Ketika menjelaskan apa makna dari ya ukhta Harun, ternyata beliau menjelaskan Harun di situ bukan Harun Nabi Harun, tapi orang yang sezaman dengan Maryam, dan Maryam itu punya saudara yang bernama Harun. Jadi punya saudara yang bernama Harun. Artinya apa? Maryam itu bukan anak tunggal dalam keluarga. Maryam itu punya saudara lain. Bukan anak tunggal. Masalahnya begini,
Kalau Al-Quran mengatakan bahwa ya ukhta Harun, berarti Sayyidah Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun. Sedangkan kaum Nasrani yang saya baca dalam kitab ini, ini kitab sebetulnya patut dibaca, bukan hanya kaum Nasrani yang baca, kita pun wajib baca, tetapi tidak perlu semuanya baca. Hanya mereka yang mengkhususkan diri untuk kajian seperti ini harus baca. Ternyata dalam kitab ini sebetulnya berkaitan dengan pemahaman salaf generasi versi Nasrani. Tahu ya, kalau saya sebut salaf berarti paham ya. Generasi awal mereka menyebutnya generasi yang disebut bapak-bapak gereja apostolik. Generasi awal. Bukan generasi mutaakhirin, tapi generasi awal. Berarti abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Kalau Nabi kita Muhammad SAW lahir pada abad keberapa? Abad ke-6. Beliau lahir 571 Masehi. 571 Masehi, abad ke-6. Ini dokumen sebelum Islam datang. Berarti abad 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dikatakan dalam dokumen ini? Dokumen ini judulnya Ancient Christian Commentary on Scripture. Jadi ini tafsir Kristiani era kuno berkaitan dengan kitab suci. Dan mengutip pernyataan dari Theodoret. Theodoret itu generasi salafnya versi Nasrani, menyebutkan bahwa Maryam itu punya saudara. Jadi bukan anak tunggal. Tapi saudara di situ bukan saudara laki-laki, tapi saudara perempuan. Jadi Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa itu punya saudara perempuan yang namanya juga Maryam. Jadi Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa itu punya saudara kandung yang namanya Maryam. Sedangkan Quran mengatakan Maryam punya saudara laki-laki, saudara kandung yang namanya Harun. Pertanyaannya sekarang, mana yang betul? Sedangkan Quran mengatakan Maryam punya saudara laki-laki, saudara kandung yang namanya Harun. Pertanyaannya sekarang, mana yang betul? Mana yang betul? Yang jelas ada kesepakatan bahwa versi Islam menyebutkan Maryam bukan anak tunggal. Mereka juga menyebutkan Maryam juga bukan anak tunggal. Itulah kesepakatan di antara kita. Mengenai perbedaan saudaranya itu laki-laki atau perempuan itu ikhtilaf. Tapi yang pasti bahwa Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa punya saudara. Malah yang patut kita renungkan, mana yang lebih logis? Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun atau Maryam punya saudara perempuan yang bernama Maryam? Silakan jawab sendiri. Kalau Maryam punya saudara perempuan yang bernama Maryam dianggap benar, padahal namanya sama. Sementara Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun dianggap tidak benar, apa dasar untuk membuktikan mana yang benar, mana yang tidak benar? Itu pertanyaan dasar. Bahkan Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Yosef. Yosef punya saudara kandung yang bernama Klopas. Di sini disebutkan. Jadi Klopas bersaudara kandung dengan Yosef. Maryam, ibunya Nabi Isa, punya saudara kandung yang bernama Maryam. Maryam, saudara kandung Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Klopas. Maryam, ibunya Nabi Isa, menikah dengan Yosef. Kira-kira paham maksud saya ya? Jadi Klopas dan Yosef saudara kandung. Maryam, ibunya Nabi Isa, punya saudara kandung yang bernama Maryam.
Maryam ibunya Nabi Isa menikah dengan Yosef. Maryam saudaranya Maryam ibunya Nabi Isa menikah dengan Klopas. Paham maksud saya? Nah, di sini. Itu ada buktinya di sini. Artinya ada kesepakatan bahwa Sayyidah Maryam bukan anak tunggal. Kalau bukan anak tunggal, berarti tidak salah bila Quran menyebut ya ukhta Harun. Itu poin pertama. Sekali lagi saudara-saudara, ketika menyebut ya ukhta Harun, itu sebetulnya maknanya bukan sekedar dia punya saudara laki-laki yang bernama Harun, tapi sekaligus Sayyidah Maryam dan Harun itu keturunan Harun. Harunnya Nabi Musa. Paham? Pola seperti ini bukan hanya di dalam Quran. Inilah gaya bahasa Arab, sejajar dengan gaya bahasa Aram atau Suryani. Saya tanya sekarang, Nabi Isa itu orang Arab atau orang penutur bahasa Suryani atau Aram? Nabi Isa itu penutur bahasa Aram atau Suryani, bukan penutur bahasa Arab. Makanya namanya dalam versi Quran Isa Al-Masih. Nama beliau di sini ditulis dengan nama Aiso de Mesiho. Aiso de Mesiho. Ini kebetulan saya punya kitab ini. Ini dibeli di Yordan, di Yordania. Judulnya Le Nouveau Testament Syriaque, la Peshitta Interlinéaire Syriaque Arabe. Ini berkaitan, oh sudah Isa ya? Nggak diingatkan tadi. Baik, ini sholat dulu atau? Oh adzan, iya silakan. Baik, saya lanjutkan. Jadi ungkapan Al-Quran ketika menyapa Maryam, Sayyidah Maryam dengan sebutan Ya Ukhta Harun, itu sudah betul, tidak keliru. Karena itu adalah bentuk ekspresi berbahasa Arab. Dalam makna Ya Ukhta Harun, itu Maryam punya saudara laki-laki yang bernama Harun, sekaligus nasabnya nyambung kepada Nabi Harun. Maka Quran hanya menggunakan ungkapan Ya Ukhta Harun, itu sudah benar. Hal seperti ini sama dalam tradisi bahasa Aram atau Suryani. Apa sih bedanya dan kesamaannya bahasa Aram dengan Suryani? Dengan bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu misalnya Assalamualaikum, bahasa Suryaninya itu Slama Lekhan. Assalamualaikum, bahasa Suryaninya Slama Lekhan.
Bahasa Ibraninya shalom aleichem. Ada miripnya tidak? Ada. Contoh yang kedua, kalau kita menyebut solat, as-solah, dalam bahasa Suryani disebut selota. Selota. Bahasa Arabnya as-solah. Ada kemiripan. Misalnya irhamu, bahasa Arabnya, bahasa Suryaninya detirhem. Detirhem. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau di sini itu ada bukti teksnya. Ini bahasa Suryani, ada Arabnya ini. Al-Ahdul Jadid Suryani, Peshita, Tarjamah Bainas Sutur Suryani Arabi. Jadi perjanjian baru bahasa Suryani yang disebut Peshita, terjemah interlinier antara bahasa Suryani dengan Arabnya. Nah, di sini ada contoh misalnya. Kalau di sini tertulis dengan ungkapan Elle zilidute aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Inilah silsilah aiso de Mesiho breh David keturunan Daud breh Abraham keturunan Abraham. Jadi di sini muncul kata aiso de Mesiho. Quran menyebutnya Isa al-Masih. Saya tidak perlu menjawab kenapa menjadi Yesus Kristus. Tapi yang jelas kalau bahasa Suryani, Aiso de Mesiho, sepadan dengan bahasa Arabnya Isa al-Masih. Kalau Yesus Kristus itu urusan lain, saya nggak perlu ikut campur. Kemudian, contoh yang sepadan dengan Quran, kalau di dalam Quran disebut Ya Taharun. Kalau di dalam ini teks Pesita, ada ungkapan yang hampir mirip dengan apa yang tertulis di sini. Apa itu? Di sini ada ungkapan dalam Luka. Luka itu Lukas kalau bahasa kita. Di dalam Injil Luka, Injil Lukas itu, pasal yang pertama ayat 36, bahasa Suryaninya tertulis begini. Weha Elisewa ahyantehi afhi batna bra. Batna, kalau bahasa Arabnya apa? Tabu. Orang Madura ngocaan tabu. Benar yang Madura kadinto. Nah, itu tabu. Batna itu ini perut atau maksudnya hamil. Batn bahasa Arabnya juga ini sama. Jadi WH Elisheva ahyantehi afhi batna bra besai buta. Kalau diterjemahkan begini, wahai Eliseva, dan ada seorang yang bernama Eliseva. Jadi, dan Eliseva, ahyantehi, saudara perempuanmu, afhibatna, hari ini sedang mengandung seorang anak laki-laki. Siapa yang dimaksud Eliseva? Eliseva itu istri dari Nabi Zakaria. Istri dari Nabi Zakaria. Kita yang tahu di sini dalam Quran ada nama Zakaria. Tapi secara nama tidak disebutkan. Tapi nama laki-lakinya disebutkan, yakni Zakaria. Nama Eliseva disebutkan, dan ini adalah ucapan malaikat kepada Sayyidah Maryam. Menyebutkan dengan ungkapan, wahai Eliseva ahyantehi, dan Eliseva saudara perempuanmu. Ahyantehi itu diambil dari kata khote. Kalau bahasa Arabnya ukhta. Paham maksudnya? Jadi ayat ini memberikan informasi bahwa Sayyidah Maryam juga bersaudara dengan Eliseva. Sekaligus informasi ini memberikan makna Eliseva dan Maryam itu nasabnya nyambung kepada Eliseva. Eliseva siapa ini? Eliseva istrinya Harun. Jadi Nabi Harun itu punya istri yang namanya Eliseva. Nanti dari generasi seterusnya itu muncul orang perempuan yang bernama Eliseva juga. Makanya ketika Sayyidah Maryam disapa oleh malaikat, saudara perempuanmu Eliseva hari ini sudah mengandung.
Berarti maksudnya Maryam juga bersaudara dengan Eliseva, nasabnya nyambung kepada Eliseva. Eliseva istrinya Harun. Jadi kalau versi Quran rujukannya kepada pihak laki-laki, yakni Nabi Harun. Kalau versi Nasrani rujukannya kepada pihak perempuan, yakni Eliseva, istrinya Nabi Harun. Jadi kalau ditanya, bukankah namanya sama? Iya, namanya sama, Eliseva. Tetapi pribadinya, orangnya berbeda. Jaraknya juga 1500 tahun. Jadi mau dihubungkan dengan Harun, jaraknya 1500 tahun. Mau dihubungkan dengan Eliseva, jaraknya 1500 tahun. Ini gaya bahasa Suryani, sama dengan Quran. Tetapi kenapa mereka tidak mengkritisi ini? Tapi Quran dikritik habis-habisan, tapi di sini dia dikritik habis-habisan. Ada apa? Bahkan yang lebih aneh lagi, di sini disebutkan, inilah daftar silsilah Isa de Mesiho, Breh David anaknya Daud, Breh Abraham anaknya Abraham. Sejak kapan Ibrahim punya anak yang bernama Isa de Mesiho? Sejak kapan? Apakah betul Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Isa Al-Masih? Apa betul Nabi Daud punya anak yang bernama Isa Al-Masih? Tidak, jaraknya itu ribuan tahun. Tapi tetap disapa dengan anaknya Daud, anaknya Ibrahim. Ini gaya bahasa Timur Tengah. Saya tidak paham, kenapa ada orang yang mempersoalkan Quran dengan gaya bahasa Indonesia. Nggak nyambung. Seharusnya pakai gaya bahasa Timur Tengah. Apakah itu bahasa Arab ataupun bahasa Suryani. Jadi dikembalikan kepada bahasa aslinya. Memang orang-orang tahu bahwa Saifuddin Ibrahim itu bukan ahli bahasa Arab. Dia hanya sekedar mengajar guru Iqra. Tapi diagung-agungkan di kalangan Nasrani. Saya kira pernah tahu ya siapa itu Saifuddin Ibrahim. Dan tidak paham bahasa Suryani dan tidak paham bahasa Ibrani. Jadi kalau membahas Quran seakan-akan pakar, padahal kalau dibedah banyak kelemahan-kelemahannya. Ini berkaitan dengan poin pertama. Ya ukhta Harun. Berarti apa yang dikatakan Quran sudah betul. Sebagaimana gaya bahasa Suryani juga sama. Kalau dalam bahasa kita, Quran menyebut ya ukhta Harun kepada Maryam. Versi di sini, malaikat menyapa Maryam dengan sebutan ya ukhta Eliseba, yang sebetulnya Eliseba adalah istrinya Nabi Harun. Paham maksud saya? Nanti kalau nggak paham bisa tanya, jangan sampai keluar dari sini masih bingung. Poin yang kedua, jadi poin yang pertama berkaitan dengan nasab. Poin yang kedua berkaitan dengan apa yang dituduhkan oleh Bani Israel kepada Sayyidah Maryam. Dan itu pun gaya bahasanya, gaya bahasa satir. Satir itu gaya bahasa tidak langsung. Makanya dikatakan, wa ma kanat ummuki baghiyah. Dan ibumu itu bukan seorang pezina. Di sini yang dituduh itu ibunya Maryam atau Maryam? Yang dituduh Maryam, tapi dialamatkan kepada ibunya. Ini gaya bahasa satir, gaya bahasa tidak langsung. Ya. Saya kebetulan punya dokumen, ini Al-Quran bahasa Ibrani, ditulis oleh bapaknya Presiden Israel yang sekarang. Beliau memang pakar bahasa Ibrani dan ngerti bahasa Arab. Dan namanya adalah Yosef Yoel Rivlin. Al-Quran Targum Me'aravit. Jadi Al-Quran terjemahan dari bahasa Arabnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Ke dalam bahasa Ibrani. Ketika ketika menerjemahkan Al-Quran surah Maryam itu, beliau memberikan uraian seperti ini. Ayatnya 28 juga. Hoi akhad aharon lohaya aviv isbiliyal walohaya ta'im mikhazona. Zona, kalau lagunya mirip orang Arab ya memang saudara, jadi mirip bahasanya.
Hoi akhot Aharon, wahai saudara perempuan Harun. Kalau bahasa Arabnya ya ukhta Harun, bahasa Ibraninya hoi akhot Aharon, wahai saudara perempuan Harun. Lo haya avih ish beliyal, bapakmu bukan seorang penjahat. Walau hayata immeha, walau hayata immeh, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya imma, imme. Kalau bapak avi, hamaslomcha, manismah, manismok, jadi manismeha, mirip kan? Ya iya, sama seperti orang Madura dengan orang Jawa kan mirip. Walau hayata immeh yona, dan ibumu bukan seorang zona. Zona itu artinya pezina. Jadi ada kesejajaran makna di sini. Nah, persoalannya, apa betul memang Sayyidah Maryam dituduh sebagai pezina? Apakah itu hanya informasi dalam Quran? Tidak. Itu informasi Quran sudah betul. Dan dikuatkan dengan bukti dokumen agama lain. Siapa itu? Dokumen Yahudi sendiri. Ini saya bawa kitabnya. Ini tulisannya Igret Harambam. Ini suratnya Rabbi Moshe bin Maimon kepada orang-orang Yahudi di Teman. Teman itu Yaman sekarang. Teman. Nah, apa yang dikatakan di sini? Yang dikatakan di sini, ini sangat luar biasa ini Quran. Bahwa Quran itu bukan dongeng. Quran itu mengedepankan fakta dan itu bisa di cross check dengan barang buktinya. Barang bukti itu tidak pernah hilang. Tetap ada. Masalahnya kita mau baca atau tidak. Nah, di mana tertulis? Di sini. Dituliskan begini. Haya Yesu Hanosri sehuk etsmot. Wehumi Yisrael wahu af alpi sehaya aviv goy we immo Yisraelit. Haikar beyadeno goy we ebet haba albat Yisrael hawelat kosher we ulam mikraihu mamzer. Kalau diterjemahkan begini, Haya Yesu Hanosri, ada seorang laki-laki yang bernama Yesu Hanosri. Yesu bahasa Ibraninya, Aramnya Iso, Arabnya Isa. Disebut Hanosri, dari Nosrin muncul kata Nazaret. Dari Nazaret ini dalam Quran muncul kata Nasoro. Nah, paham ya? Nasoro, Nazaret, Nosri. Satu makna. Haya Yesu Hanosri, ada seorang yang bernama Yesu Hanosri, Yesu orang Nazaret, sehuk esmot. Ini bahasa kutukan sebetulnya. Sehuk esmot, semoga tulangnya diremukkan. Jadi ini bahasa orang Yahudi begitu. Sehuk esmot, semoga tulangnya diremukkan. Berarti ini beriman atau menolak? Menolak. Wehumi Israel, Yesu itu orang Israel. Wahu af'al pi sehaya aviv goy we immo Yisraelit. Karena dia lahir dari seorang ayah goy itu asing, ibunya orang Israel. Jadi ibunya orang Israel, perempuan Israel, ayahnya seorang goy. Lu kok bisa ayahnya seorang goy, orang asing? Bukankah dalam Quran dikatakan dia tidak punya ayah? Tahu maksudnya? Belum saya lanjutkan. Haikar bayadeno, menurut hukum kami, goy we'ebet haba albat Israel hawelat kosher. Seorang laki-laki asing yang berhubungan dengan seorang perempuan Israel, hawelat kosher, dia lahir dalam kondisi kosher. We ulam nikraihu mamzer, tetapi dia anak zina. Tahu maksudnya? Berarti bapaknya orang asing, ibunya perempuan Israel. Berarti ini hubungannya nikah resmi atau nikah tidak resmi. Makanya disebut mamzer, anak zina. Berarti ada enggak penyebutan kesamaan informasi bahwa dia dituduh sebagai anak zina dalam Quran? Ada. Dokumen Yahudi menyebutkan itu.
Bahkan di dalam kitab ini, kitab Nasrani sendiri. Tapi konteksnya kalau Quran, waktu itu Sayyidah Maryam membawa bayi yang masih merah, Isa Al-Masih, dituduh sebagai pezina. Yang dituduh pezina siapa? Maryamnya. Kalau di sini yang dituduh bukan Maryamnya, tapi Nabi Isa sendiri ketika dewasa, dituduh sama. Dituduh apa? Ketika orang-orang Yahudi berhadapan muka dengan Nabi Isa, dengan Yesus Hamasiah, apa yang dikatakan di sini? Dikatakan dalam Injil Lukas itu, pernyataan demikian. Dikatakan, Hanan min zaneita lohwain. Kami ini bukan keturunan pezina. Itu ngomong di hadapan Nabi Isa. Berarti siapa yang anak pezina? Nabi Isa dituduh. Jadi kami ini bukan anak pezina. Kok kamu anak? Ini bahasa satir. Bahasa yang tidak langsung. Jadi pola seperti ini bukan hanya ada dalam Quran. Kitab mereka pun mengakui itu. Jadi bayangkan ya. Quran yang seperti ini dikonfirmasi dengan kitab mereka, mau yang Yahudi maupun Nasrani, dokumennya ada di sini. Silakan dibaca. Tinggal masalahnya mau membuka data itu ataukah tidak. Jadi sekali lagi saudara-saudara, apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim bahwa Al-Quran itu keliru menyodorkan data sejarah. Bukan data sejarahnya yang keliru. Bukankah dikonfirmasi dalam semua dokumen ini? Bukan hanya Quran yang menyebutkan itu. Kitabnya orang Yahudi menyebutkan demikian. Kitabnya Nasrani menyebutkan demikian. Apa yang diragukan? Begitu juga berkaitan dengan ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Bukan merujuk hanya kepada saudaranya Maryam, tetapi nasabnya juga nyambung kepada nenek moyang mereka yang namanya sama. Itulah gaya bahasa Quran. Makanya dengan memahami satu ayat begini, itu paling tidak kita semua disadarkan bahwa Al-Quran itu satu kata, itu maknanya begitu dalam. Nama saja itu mencerminkan kisah hidupnya. Coba bayangkan. Namanya Maryam, artinya pahit atau getir. Dan kesimpulannya betul, semenjak dia dilahirkan sampai dia melahirkan, hidupnya getir terus menerus. Jadi itulah pelajaran untuk kita. Dan paling akhir. Mungkin tidak ada orang yang memiliki nasib yang sama seperti Sayyidah Maryam. Tetapi yang mirip-mirip dengan Maryam ada. Mirip-mirip. Tahu mirip-mirip? Yang kisah hidupnya ditolak oleh keluarganya. Yang hidupnya tidak diinginkan oleh keluarganya. Yang hidupnya ditolak oleh sekitarnya. Jangan pernah kita kecewa bahwa Allah bersama kita sebagaimana Allah bersama Sayyidah Maryam. Kalaupun ada orang yang memiliki kesamaan hidup seperti Maryam, mengandung tanpa jelas siapa yang berbuat, janganlah kita mencibirkan mereka sebagaimana kita melihat teladan Sayyidah Maryam mengalami hidup seperti itu bukanlah kehidupan yang gampang. Kalaupun mereka melakukan dosa, itu adalah dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh mengucilkan mereka. Meskipun kita tidak tahu siapa bapaknya. Itu pelajaran hidup untuk kita semua. Meskipun tidak sama persis. Kalau Sayyidah Maryam mengandung atas izin Allah. Tapi kalau orang lain mengandung atas izin, tidak tahu izinnya siapa. Tapi kita harus memperlakukan sama. Artinya jangan mencibirkan mereka, jangan mengucilkan mereka, jangan memperlakukan mereka sebagai manusia yang tidak terhormat. Mereka tetap terhormat. Yang kita tidak benarkan adalah perbuatannya, tetapi manusianya dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tolak adalah perbuatannya. Yang kita benci adalah perbuatannya. Tetapi manusianya tidak boleh kita benci. Itulah amanah Quran terhadap kita melalui ayat-ayat Quran seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau mengajar kita itu sederhana dengan melalui dua cara. Satu, secara langsung. Dua, secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu
haruslah kamu begini, haruslah kamu begitu. Sholatlah begini, lakukan zakat, itu langsung. Tapi ada yang tidak langsung, melalui apa? Melalui kisah-kisah. Kisah Nabi Yusuf, kisah Maryam, kisah Zakaria, dan lain-lain sebagainya. Itu semua juga merupakan petunjuk Allah dalam rangka mengajar kita, mentarbiah kita. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya hanya memberikan pesan yang terakhir, bahwa membaca Quran itu penting. Tapi jangan membaca Quran hanya berhenti pada sekedar mencari pahala. Tapi renungkan maknanya, ambil ibrah di dalamnya. Apakah itu sudah menjadi bagian dari implementasi hidup kita? Dengan cara seperti itu kita belajar dari manusia-manusia yang diteladankan dalam Quran. Baik itu tokoh yang menjadi teladan suci maupun tokoh yang menjadi teladan jahat. Kalau teladan jahat misalnya siapa? Fir'aun. Itu teladan jahat, tapi nggak boleh diteladani. Cukup kita ketahui ini nggak bisa diteladani. Tapi ini penting, harus menjadi perhatian. Tapi kisah Yusuf dan lain sebagainya itu pelajaran luar biasa. Ditolak itu suatu saat ya, suatu saat ditolak dalam hubungan keluarganya, tapi dia masih mau mengampuni. Itu berat luar biasa. Bisakah kita seperti itu? Itulah ajaran Islam, indahnya ajaran Islam. Menjadi manusia yang betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar mendengar dari telinga kanan ke telinga kiri, tapi menjadi perhatian kehidupan kita secara pribadi. Baik, mudah-mudahan manfaat.